Pertumbuhan ekonomi 2020 yang minus 2% sepertinya sudah masuk hitungan para investor. Tapi kondisi ekonomi yang masih lamban karena COVID-19 masih akan mewarnai perekonomian di 2021. Lalu, saham-saham seperti apa yang sebaiknya dipilih investor? Berikut ini, wawancara dengan Isna Putra Iskandar, Head of Research Maybank Kim Eng Sekuritas. Kalau IHSG sih masih di 6.900 ya. Jadi view kita secara fundamental tidak mengalami perubahan. Kenapa kita positif? Salah satunya adalah karena memang kita melihat kondisi ekonomi akan mengalami recovery secara gradual ya. Dan ini ditunjukkan dengan angka GDP yang tadi keluar, karena sepanjang minusnya itu mengecil ya, tidak ada improvement, itu sebenarnya market akan take it positively ya. Jadi ini kan kita dari minus 5,3 di kuartal kedua, kuartal ketiga minus 3,5. Jadi kan meskipun di kuartal keempat masih minus 2,2%, itu kan lebih baik daripada kuartal ketiga dan kuartal kedua ya. Jadi ekspektasinya kemungkinan di kuartal 1 atau kuartal kedua kita bisa positif lah. Dan memang kasus COVID makin lama makin naik di Indonesia, nggak ada tanda-tanda turunnya. Tapi mungkin memang ada, saya nggak mau terlalu detail masuk ke situ ya, karena mungkin saya juga nggak terlalu menguasai. Jadi makanya kita sangat mengandalkan yang namanya vaksin gitu. Mungkin solusi satu-satunya atau mungkin solusi yang dianggap paling efektif untuk menghentikan pandemi ya. Mudah-mudahan yang adanya vaksin kita bisa membentuk yang namanya herd immunity. Jadi aktivitas bisa kembali perlahan-lahan kembali normal ya. Market itu akan melihat sebetulnya ke depannya itu things getting better, getting worse, apa getting flat? Itu aja pertanyaannya. Karena kalau getting flat ya marketnya nggak kemana-mana atau mungkin cenderung turun. Jadi kita menganggap bahwa vaksinnya nggak akan ada manfaatnya, semuanya sia-sia, atau kondisi akan justru memburuk di mana tiba-tiba vaksinnya nggak datang, terus kita nggak bisa mengendalikan pandemi, atau things are getting better gitu ya, meskipun itu secara perlahan-lahan atau gradual. Saya rasa itu yang terakhir. Saya pikir market ini masih akan perform. Yang namanya fluktuatif di tengah-tengah, it's okay lah, retail partisipasinya tinggi ya, tapi saya menganggap it's okay. I mean, we are not against retail lah, karena biar bagaimanapun yang namanya retail participation, meskipun mereka mainnya hanya berdasarkan momentum, glucose, rumor, market talks, whatever it is, you call it lah, whatever you wanna call it, that you provide liquidity to the market, something yang mungkin nggak ada, atau ada tapi tidak maksimal ketika retail itu nggak ada. Kalau ada kayak kemarin kayak blip, tiba-tiba market turun lah 7%, wah saya senang. It's not going to run smoothly ya, saya senang ya, karena akan ada kendala di sana. Tapi ya bagus lah, jadi marketnya juga bisa naik turun, dan itu jadi beauty sebenarnya. Jadi ada turunnya. Nanti kalau kita semakin investing kan, itu ketika turun itu kita beli. Kalau retail itu mainnya momentum ya. Istilah kerennya kan momentum, tapi sebenarnya kan news flow, gosip, market talk, spekulasi, itulah retail. Karena marketnya kayak begini, liquidity-nya banyak di market, ya akhirnya anything, DP anything gitu, BRI Syariah gitu ya. Ada berita apapun buat mereka, any good news, ya naik terus harga-harga kayak nggak ada stoknya. Mereka tambahan, gitu. Naik terus kayak nggak ada stoknya. Saya nggak fokus ke big cap ya, tapi memang big cap itu ada tempatnya perekaman. Saya lebih condong melihat saham-saham yang perusahaan itu adalah ada dikategorikan sebagai cyclical. Artinya bisnisnya itu tergantung siklus ekonomi lah. Karena sekarang siklus ekonomi kita meskipun masih di bawah, kan udah dari bawah, udah naik lagi ke atas. Memang kalau mau aman sih, kita lihat aja Q45, kita pilih sih yang cyclical yang mana. Tema saya itu kan 3, satu cyclical, yang kedua FDI, yang ketiga nikel. FDI itu memang spesifik karena omnibus law nih. Ini orang underestimate semua sama omnibus law. Yang ketiga itu nikel, karena saya pikir nikel nih akan going big nih karena environmental dan ada supply dan demand menarik. Jadi kayaknya akan bagus nih nikel. Nah, kalau tahun 2021 kinerja perusahaan itu masih tetap akan challenging ya, karena kondisi memang masih nggak pasti. Estimasi kami kan secara total
laba perusahaan di bursa itu naik 38%. Tapi tahun lalu juga estimasi kami turunnya 38%. Tapi kalau kita lihat sebenarnya akumulasi laba di 2021 itu masih lebih rendah daripada akumulasi laba di 2019. Artinya kan belum pulih recover. Kalau consumer sector itu saya lihat memang kayaknya jadi out of favor sekarang ini. Karena memang orang kecenderungannya, investor itu kecenderungan cari yang high beta. High beta itu kebetulan komoditi, coal lah, ya nikel lah, gitu, PGN lah, gitu, energy related lah pokoknya. Resources related gitu. Itu pada mainnya ke sana. Jadi ini consumer ditinggalin dulu. Sebenarnya si consumer menarik juga karena kan rupiah kan ekspektasi kami kan akan menguat, dan mungkin memang yang agak mengganjal juga sebetulnya itu kan yang rencana pemerintah akan menerapkan yang disebut sebagai sugar tax atau plastic tax gitu ya.